Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Komisaris, Direksi Holding dan Subholding, jajaran manajemen Pertamina, dan juga perwira Pertamina, beserta keluarga dan juga pensiun Pertamina dimanapun kita berada saat ini. Puji dan syukur, kalau pada hari ini kita semua boleh dipertemukan dalam acara doa bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-64 Pertamina, dengan tema Energizing Your Soul, Energizing Your Future. Dalam minggu ini, perusahaan telah mengadakan doa bersama untuk seluruh perwira Pertamina berdasarkan keyakinan masing-masing. Dan pada khusus di hari ini, kita umat Nasrani perwira Pertamina dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk TKJP, pensiunan, dan juga manajemen Pertamina, akan menyatukan hati berdoa bersama untuk ulang tahun perusahaan yang kita cintai bersama ini. Acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina yang mewakili jajaran direksi. Lalu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Anggraini, dan juga kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bakorum Kris Heru 7 Kasim. Dan terakhir kita akan menyatukan hati untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita untuk ulang tahun Pertamina yang ke-64. Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan bahwa pada hari ini akan ada penggalangan dana diakonia dalam rangka hari ulang tahun Pertamina yang ke-64. Sebelumnya saya akan membacakan ground rules untuk acara kita pada hari ini. Yang pertama, persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, nonaktifkan mikrofon dan kamera selama ibadah berlangsung kecuali pelayan yang bertugas. Dan yang ketiga, tinggalkan sejenak aktivitas lain agar dapat fokus dalam ibadah hari ini. Untuk persembahan, bisa disampaikan melalui QRIS. Ini kita sudah punya QRIS untuk Bakorum Kris Pertamina. Jadi bisa melalui link aja, Shopee, GoPay, OVO, dan semua mobile banking di Indonesia. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita menyaksikan persembahan pujian, yaitu Mars Pertamina, dari Bakorum Kris Heru 7 Kasim. Kami persilakan. Ukir prestasi untuk negeri.
Indonesia mendunia. Berbina semangat terbarukan, ukir prestasi untuk negeri, dan selalu menjadi kebanggaan bangsa. Menuju Indonesia mendunia, menuju Indonesia mendunia. Terima kasih kepada Bapak Rumkris Sertu Kasim untuk persembahan pujian Mars Pertamina. Sungguh, semoga Pertamina terus jadi kebanggaan bangsa untuk menuju Indonesia yang mendunia. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan video yang telah disiapkan oleh tim internal communication Pertamina. Kami persilakan untuk ditayangkan. Sudahkah kita bersyukur hari ini atas nafas yang masih berhembus, atas kasih dan cinta Sang Maha Kuasa, rahmat Tuhan membuat manusia berakal, membangun tanah, mengucap sumpah, dan mengukir sejarah, menciptakan pergerakan untuk kebaikan dari zaman ke zaman. Menyalakan energi, maju dan berdikari. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Indonesia Joko menjadi Widodo negara tertinggi dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita ini menjadi ancaman tersendiri bagi para wanita di Indonesia. Kanker payudara. Oke, kita Tantangan kadang hinggap, kepedihan kerap merasuk, kesulitan ada kalanya datang tanpa diundang. Air mata yang jatuh, keringat yang mengalir, dan darah yang tumpah adalah wujud kekuatan hati. Asa yang menyala di tiap lentera hati manusia. Terpuruk bukanlah pilihan. Terjatuhlah hanya untuk kembali bangkit dan menjadi lebih kuat. Tersenyumlah, bersyukurlah. Kita tidak sendiri, selalu ada tantangan untuk digenggam. Semangat yang dinyalakan, jiwa-jiwa tulus yang siap berbagi energi. Tanyalah pada nurani, sudahkah kita peduli? Peduli pada sekitar, pada dunia, dan pada diri sendiri. 64 tahun dan seterusnya. Semangat kami untuk Indonesia, untuk kibar merah putih di puncak dunia. Tak ada waktu untuk disia-siakan. Tak ada hari tanpa karya dan pengabdian.
masa depan telah menanti. Mari sambut dengan hati dan penuh energi. Let's energizing your future. Baik, Bapak Ibu, kita sudah bersama dalam video tadi bahwa ya memang kita sedang menghadapi masa-masa sulit terutama karena COVID. Namun kita bersyukur kita bisa bangkit dan sampai di titik sekarang ini, karena itu kita harus juga bersyukur dengan menolong orang-orang yang di sekitar kita. Sekarang kita akan mendengarkan video kata sambutan dari Bapak Mulyono, selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero, yang mewakili jajaran Direksi Pertamina. Kami persilakan untuk ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormatin seluruh jajaran komisaris PT Pertamina Persero. Yang kami hormatin seluruh jajaran direksi PT Pertamina Persero, serta seluruh perwira yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara doa bersama pada hari ini. Wadah kekeluargaan sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian perusahaan dan ikhtiar untuk hari esok yang lebih baik bagi Pertamina dan bagi bangsa Indonesia. Di hari yang baik ini, kita sama-sama bergenggaman tangan, menguatkan hati, menyatukan seluruh perwira lintas agama untuk bersama-sama memanjatkan doa dalam rangkaian peringatan HUT ke-64 Pertamina. Energizing your future adalah semangat yang kita angkat dalam peringatan ulang tahun Pertamina tahun ini. Tak berlebihan rasanya jika kita berbangga sekaligus mengucapkan syukur atas berbagai pencapaian perusahaan selama 64 tahun, seraya membangun semangat, keyakinan, ketenangan, dan kepercayaan diri bahwa kita mampu melewati apapun tantangan yang ada, dan selalu siap menyambut hari esok nan cerah demi mewujudkan aspirasi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia dengan nilai pasar 100 miliar US dollar di tahun 2024. Perwira yang saya cintai, di usia yang 64, saya berharap dan berdoa agar kita semua dapat terus menjalankan amanah dengan baik, berkolaborasi dengan erat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, serta terus dibarengin dengan akhlak, dengan keteladanan, guna menjadi terang bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Doa bersama hari ini juga saya harapkan bisa mengasah dimensi spiritual untuk meningkatkan kekuatan batin dan memperkuat ikatan sosial antar sesama perwira, meningkatkan semangat kebersamaan untuk senantiasa menyalakan energi sebagai penggerak dan penerang jalan menuju kebaikan. Kita masih memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan semangat membara demi menciptakan kinerja yang maksimal agar tercapai seluruh aspirasi perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Melalui doa bersama kali ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala, menadahkan tangan, dan melembutkan hati untuk membawa spirit energizing you dalam setiap langkah yang kita hasilkan. Mempersiapkan diri untuk memberikan dorongan positif, mengenergizing sesama. Semoga di usia 64 tahun Pertamina, setiap dedikasi yang kita curahkan untuk Indonesia akan menjadi karya yang berkah dan menjadi ladang kebaikan untuk menjaga amanah.
Terima kasih kepada seluruh perwira dengan semangat yang tidak pernah padam untuk mengabdi menuju masa depan perwira, masa depan Pertamina, dan masa depan Indonesia. Pertamina, energizing your future, energizing you. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero atas kata sambutan untuk memulai acara doa bersama hari ini. Kita semua berharap doa yang kita panjatkan bersama oleh seluruh perwira Pertamina dari berbagai keyakinan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar di ulang tahun Pertamina yang ke-64 ini perusahaan kita semakin jadi berkat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mulyono atas sambutannya. Sekarang kita akan memulai acara doa bersama umat Kristiani Pertamina. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan penyertaan Tuhan yang begitu besar pada kami semua Bapak. Mengucap syukur Tuhan buat adanya Bakorum Kris di Pertamina, sebuah persekutuan doa di mana semua umat Kristen yang ada di seluruh pelosok negeri Pertamina bisa bersekutu Tuhan, berdoa dan menyatukan hati kami pada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapak kalau pada hari ini Tuhan izinkan ada acara doa bersama ini Bapak. Mengucap syukur juga kalau perusahaan sangat memperhatikan kami Tuhan dalam acara doa bersama ini. Kami sadar Bapak bahwa semakin hari tantangan buat perusahaan kami Pertamina semakin berat Tuhan. Namun kami mau menyatakan iman kami Bapak bahwa kami mau mengandalkan Tuhan lebih besar lagi. Setiap tantangan, setiap masalah yang perusahaan kami hadapi, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau bekerja dalam nama Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, maka perusahaan kami akan semakin jadi berkat dimanapun kami berada saat ini. Kami mau berdoa Bapak buat acara hari ini, buat seluruh pelayan yang akan ikut campur dalam acara hari ini, dari Ibu Pendeta, dari teman-teman Bakorum Kris, Sertuju Kasim, dari semua peserta yang hadir. Biar doa-doa kami, pujian penyembahan kami Tuhan sampai kepada Tuhan, dan Tuhan membawa perusahaan kami ini semakin hari semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, kita semua percaya jika Pertamina bisa berkarya selama 64 tahun ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang mulia ya. Selama 64 tahun ini Pertamina telah dengan konsisten membangun Indonesia, menyediakan energi sampai ke seluruh pelosok negeri. Namun memang tantangan ke depan semakin besar, oleh karena itu kita harus semakin mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita agar Pertamina terus bertahan dan semakin besar di tengah tantangan yang ada. Mari kita nyatakan betapa besar dan betapa ajaib Tuhan kita dengan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Bakorum Kris R7 Kasim. Pada Bakorum Kris R7 Kasim kami persilakan. Mari Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau selama 64 tahun kita boleh bersama-sama berdiri untuk Indonesia, itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan kita sebagai manusia, tapi hanya karena cinta kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita kembalikan semua syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhanku ajaib, Tuhanku besar, Tuhanku luar biasa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great
is our God, and oh, we see how great is our God, how great is our God. Mari sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kita katakan, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Lord, see how great is our God. How great is our God. How great is our God. And oh, see how great is our God. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, kita katakan, how great. Rejoice your name, we will shout your name, Jesus. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God, and oh, we sing, and oh, we sing how great is our God, and oh, we sing, and oh, we sing how great. Shout together, oh, our God. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang menurut ukuran manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan Engkau luar biasa Tuhan. Sama-sama kita katakan Engkau luar biasa Tuhan. Sama-sama kita katakan Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama kita naikkan pujian ini, kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Boleh sama-sama lambaikan tangan di hadapan kamera. Di hadapan Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita lambaikan tangan dan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Boleh sama-sama lambaikan tangan di hadapan kamera. Angkat hati kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Engkau ajaib. Amin. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Katakan hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenangan, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi dengan penuh iman kita katakan pujian ini sekali lagi. Kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya siapa? Hanya Kau Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama
Tuhan agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia, ajaib kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kau Raja mulia, Raja mulia. Yesus kau Raja mulia. Amin. Raja mulia. Raja mulia. Katakan bersama-sama, Yesus kau Raja mulia, Raja mulia. Nikmat kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sungguh besar Allah kita. Sungguh kita bersyukur bahwa Pertamina bisa ada sampai saat ini hanya karena kebesaran dan keajaiban Tuhan kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Yesi Anggraini. Profil pembicara mungkin bisa ditampilkan. Beliau merupakan hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa dan saat ini melayani di GPIB Bukit Sentul Bogor. Beliau menikah dengan Bapak Pendeta Leonard Hutapea yang lahir di Pelaju ya, Pertamina Palembang, dan dikaruniai oleh 2 orang anak. Saat ini Ibu Pendeta Yesi juga aktif sebagai dosen di STT Cipanas. Pada Ibu Pendeta Yesi, kami persilakan untuk membawakan firman. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayat 16. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Di hadapan kami telah terbuka firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Engkau adalah Allah yang sungguh ajaib, Raja yang akan memerintah dalam hidup kami, yang akan berkuasa dan menguasai hati dan pikiran kami, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan segala sesuatu aktivitas di tengah-tengah panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan terus menuntun kami, memberikan energi yang positif dalam kehidupan semua yang telah Tuhan kumpulkan pada saat ini. Memberikan energi yang positif oleh karena firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan bagi kami semua. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami akan menuntun setiap hidup kami untuk melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab ini akan kita baca secara silih ganti. Saya dan Pak Jeffrey akan membacanya mewakili kita semua. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Dari penyakit sampar yang busuk, dengan kapak-kepaknya ia akan menudungi engkau. di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, masih adakah di antara saudara-saudara yang mengingat moto ulang tahun yang ke-63 Pertamina? Motonya adalah Energizing You. Ketika saya memperhatikan moto yang telah dikumandangkan 1 tahun yang lalu, pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara, sejauh mana energi yang telah diluncurkan moto ini pada tahun lalu tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar dalam hidup Bapak Ibu, dalam semangat kerja, dalam menghadapi berbagai situasi keadaan, bahkan di tengah-tengah sulit karena masa pandemi ini. Ketika saya memperhatikan moto yang telah diluncurkan pada tahun yang lalu, pada saat Pertamina berulang tahun yang ke-63, Energizing You, saya melihat bahwa energi positif ini sudah ditebarkan, energi positif ini telah disampaikan, bahkan energi positif ini terus ditularkan kepada Bapak Ibu Saudara. Harapannya adalah agar dengan energi ini Bapak Ibu bisa kuat, Bapak Ibu bisa semakin bersemangat, Bapak Ibu semakin bisa memberikan sebuah kerja yang sangat positif dengan bentuk kerjasama satu dengan yang lain, bahkan ada sebuah bentuk yang tadi diungkapkan masa depan yang akan terus digapai oleh Pertamina untuk bagi bangsa dan negara tercinta ini melalui karya kerja yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Ketika kita memperhatikan Energizing You dari moto yang telah diungkapkan pada saat Pertamina ulang tahun yang ke-63, lalu kemudian Energizing Your Soul dan Energizing Your Future pada siang hari ini, ketika Pertamina akan berulang tahun yang ke-64 tanggal 10 Desember, Energizing Your Soul dan Energizing Your Future. Lalu kemudian kita melihat bahwa tema ini dikaitkan dengan pembacaan Mazmur 91. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat 1 hingga dengan ayatnya yang kedua,
Itu merupakan sebuah pengakuan iman. Perhatikan Bapak Ibu ayat 1 hingga ayat 2. Orang yang duduk itu dalam bahasa Ibraninya itu punya persamaan dengan kata diam. Orang yang duduk, orang yang berdiam, yang mengandalkan Tuhan dalam lindungan yang maha tinggi, lalu kemudian ketika dia beraktivitas sepanjang hari, lalu kemudian bermalam, dia tetap juga mencari Tuhan dalam naungannya yang maha kuasa. Tuhan itu disebut sebagai yang maha tinggi dan maha kuasa. Ayat 1 dan 2, Bapak Ibu lihat dan saudara, lalu ayatnya yang kedua dikatakan, dia akan berkata kepada Tuhan. Ada pengakuan iman. Engkaulah yang maha tinggi, engkaulah yang maha kuasa, dan Tuhan adalah tempat perlindunganku dari kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kataku. Aku percaya kepada yang maha tinggi, aku percaya kepada yang maha kuasa, dan Tuhan adalah tempat perlindunganku. Lalu kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, mulai di ayatnya yang ketiga, sudah bukan kata aku lagi, tetapi engkau. Tuhan meneguhkan kepada umat yang menyerahkan dirinya, yang mengandalkan dirinya untuk berlindung pada Tuhan, maka kemudian di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13 akan dijauhkan dari mara bahaya, dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam sakit penyakit. Kita lihat Bapak Ibu, memang Mazmur 93 ini merupakan sebuah puisi. Sebuah puisi ungkapan yang memiliki kiasan-kiasan atau metafora yang tidak langsung juga kita bisa pahami sebagai sebuah ungkapan nyata yang misalnya kita lihat ayat 13, langsung saya lihat, saya ajak Bapak Ibu lihat, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi ini jelas bukanlah sebuah hal yang membuat orang yang percaya kepada Allah bersikap sombong dan sembrono, lalu kemudian singa berarti harus masuk ke kandang singa, ular tedung pun juga akan dihadapi atau anak singa dan bahkan ular naga. Ini contoh bahwa Mazmur 91 ini adalah sebuah nyanyian ibadah lalu kemudian diungkapkan dalam bentuk kiasan-kiasan. Di ayat 3 hingga ayat ke-13 kita perhatikan bahwa engkau yang berlindung kepada Tuhan akan dijauhkan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk di ayat ke-3, lalu bahkan Tuhan akan terus melindungi dengan penuh kesetiaan, diperlihatkan bahwa Tuhan itu sebagai tempat perisai dan pagar tembok bagi orang yang mencari perlindungan. Lalu kemudian ayat ke-5 dikatakan tidak usah takut engkau terhadap kedahsyatan malam. Semua terlihat dari ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-13 engkau akan mendapat perlindungan sampai kemudian sampai dengan ayat ke-7 dan ke-8 pun ini seperti memperlihatkan suasana kondisi perang yang pernah dialami oleh bangsa Israel, bahwa di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 pun ketika ada situasi di ayat ke-5 tadi dikatakan panah yang terbang di waktu siang adalah suasana ketika mereka pun pernah menghadapi bahaya-bahaya ketika bangsa Israel terancam oleh bangsa lain. Allah melindunginya, lalu kemudian ayat 6 dan 7 itu pun ketika ada penyakit datang, mereka juga tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Rancangan dan semua yang akan dilakukan oleh orang-orang fasik yang disebutkan dalam ayat 8 ini, Bapak Ibu mungkin ada sedikit gangguan di tempat Ibu Pendeta. Kita tunggu sebentar Ibu Pendeta untuk bergabung lagi. Oke, Bu Pendeta sudah bergabung lagi. Bu Pendeta? Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bergabung kembali. 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 Saya mohon iz
Bu Pendeta Yesi? Ya, saya Ya. bisa lanjut ya. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8, orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan dijauhkan dari rangkaian bahaya yang mengancam, bahkan juga sakit penyakit, dan kemudian orang-orang jahat yang akan juga mengancam hidupnya itu akan Tuhan jauhkan. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-13 sekali lagi memperlihatkan kekuatan kuasa Tuhan yang maha tinggi yang akan melindunginya. Lalu ayat 14 hingga ayat yang ke-16 menunjukkan bahwa sungguh orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan diberikan perlindungannya itu nyata, yaitu dibentengi, lalu kemudian dia akan disertai ketika ia mengalami kesesakan dalam kehidupannya oleh karena berbagai macam pergumulan, ia akan diluputkan dan bahkan akan diberikan panjang umur. Bapak Ibu Saudara, dari teks Mazmur 91 ini mari kita kemudian mengingat kembali bagaimana banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan Mazmur ini. Mazmur ini seringkali dipahami seperti sebuah jimat, sebuah kata-kata yang dikatakan bahwa dengan membaca Mazmur ini berulang kali saya akan dijauhkan dari sakit penyakit, lalu kemudian bahkan juga ada yang menyalahgunakan Mazmur 91 ini sebagai pembacaan untuk mengajak umatnya agar membayar persepuluhan. Kita teringat ada sebuah tempat di Selandia Baru, seorang pendeta pada tanggal 1 Maret 2020, dia meyakinkan jemaatnya untuk membaca Mazmur 91 dan kemudian agar jemaatnya membayar persepuluhan dan berkata, kalau saudara-saudara meyakini Mazmur 91 ini, maka ayat ini, perhatikan kata-kata dia, maka ayat ini berkuasa untuk melindungi orang percaya dari wabah virus corona. Jadi penyalahgunaan terhadap pembacaan Mazmur 91 ini. Lalu juga ada seorang yang memberikan kesaksian, dia seorang pemimpin di gereja, lalu kemudian dia juga mengalami sebuah penyakit kanker, dan dia mengatakan setelah dia membaca ulang Mazmur 91 ini, lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya sembuh dari kanker ini. Kalau kita perhatikan terhadap mereka yang meyakini ayat ini seperti sebuah jimat atau kemudian disalahartikan, mereka bukannya mengandalkan Tuhan sebagai Allah pelindung dan maha kuasa, tetapi mereka membungkus segala sesuatu ini dengan membuat bahwa mereka terlindungi bukan karena dari kanker, tapi justru harusnya mereka terlindungi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Allah yang maha tinggi ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang melekat hati dan hidupnya itu kepada Tuhan, maka dia sesuai dengan tema hari ini akan memiliki energi yang sangat amat kuat karena ia melekat pada Tuhan, yaitu Tuhan yang maha tinggi yang akan bekerja dalam kehidupannya. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupannya, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan punya semangat dalam berkarya, dia punya semangat dalam melangkah, dia punya semangat ketika menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita berbicara tentang semangat atau energi, energizing your soul dan energizing your future, adakah yang Bapak Ibu Saudara pernah ingat ketika peristiwa tahun 2004 ada kejuaraan sepak bola? Saya mau berbicara tentang sebuah semangat tim gitu ya. Ada kejuaraan sepak bola Piala Eropa tahun 2004. Siapakah yang menang dalam kejuaraan sepak bola Piala Eropa tahun 2004? Semua orang bertaruh, bahkan mengatakan pasti yang menang itu adalah bangsa-bangsa yang besar seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Italia. Tapi semuanya salah. Bukan Jerman yang menang, bukan Prancis yang menang, bukan Belanda yang menang, bukan Italia yang menang dalam sepak bola Piala Eropa tahun 2004. Siapa yang menang? Yang menang adalah dari bangsa Yunani. Setelah diketahui Yunani ini kenapa bisa menang, Bapak Ibu Saudara?
Karena ternyata ketika mereka masuk ke dalam babak penyisihan, lalu kemudian sampai melejit ke babak final, itu begitu luar biasa mereka menghadapi tim besar Portugal karena kekuatan supporter dari Portugal sebagai tuan rumah. Bayangkan sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan akan menang di dalam Piala Eropa ini, tapi ternyata menang. Setelah diselidiki, Bapak Ibu Saudara, ternyata sepak bola dari bangsa Yunani ini baru saja terjadi kepemimpinan atau pelatih yang baru. Pelatih yang baru itu namanya Otto Rehhagel. Jadi Otto Rehhagel ini setiap kali mempersiapkan tim ini untuk berlatih, dia selalu mengatakan kalimat yang memberikan semangat. Tim saya akan membawa pulang piala ini. Tim saya akan pulang bawa piala ini. Tim saya. Jadi dia tularkan. Dia tularkan apa itu yang namanya? Entusiasme. Entusiasme itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya en itu dalam, theos itu Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalam entos, entheos. Lalu kemudian menjadi entusiasme. Entheos. Di dalam ada Tuhan. Lalu kemudian dia tularkan semangat itu kepada timnya. Kita akan pulang dengan membawa piala ini. Kita akan pulang dengan membawa piala ini. Dan semangat itu ditularkan. Energi itu ditularkan. Lalu kemudian kenyataan terjadi. Mereka pulang dengan membawa piala itu. Entheos atau entusiasme. Itu merupakan bentuk kenyataan orang yang bisa mengalami kemenangan. Tadi saya menikmati pujian-pujian kepada Tuhan bahwa ajaib Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan dari hal apa? Kemenangan ketika kita menghadapi masa sulit. Kemenangan ketika kita sedang berlomba dalam kehidupan ini. Kemenangan demi kemenangan akan tercapai oleh karena hanya anak-anak Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan entheos ini, Tuhan di dalam hidupnya. Dan karena Tuhan ada di dalam hidupnya, entheos ini atau entusiasme ini, lalu kemudian marilah Bapak Ibu, energizing your soul, energizing your future itu hanya bisa terjadi oleh karena Bapak Ibu Saudara punya entheos. Di dalam diri Bapak Ibu itu ada Tuhan Allah yang akan terus membuat Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika ada ancaman, bahaya, orang-orang jahat yang akan melakukan hal-hal yang menjatuhkan dan menjebak saudara-saudara, kemenangan akan Tuhan tunjukkan. Dia tidak meninggalkan kita. Situasi yang terjadi ketika kita membaca dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13, ini merupakan sebuah kenyataan. Ketika kita menghadapi ancaman, kita berlindung kepada Tuhan, ancaman dari apa? Kita tahu dalam situasi kehidupan kita ini tidak hanya kita sedang terancam dengan virus yang kemudian ada varian baru yaitu Omikron. Tapi kita seringkali dalam bekerja pun terancam oleh orang-orang yang ingin selalu punya maksudnya juga jahat. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada istilah yang dikatakan homo homini lupus. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 91 ini, orang-orang fasik. Tuhan akan memberikan pembalasan kepada orang-orang fasik. Dan itulah sebuah kenyataan ketika kita hidup dalam dunia ini, ada homo homini lupus. Artinya bahwa manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara terpanggil sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di Pertamina, ketika berhadapan dengan segala situasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah segala sesuatu yang bisa membahayakan, kita hidup dalam kenyataan yang namanya homo homini lupus. Ada orang-orang yang seringkali menakut-nakuti, bahkan memperdaya, mendengki, iri hati, merebut, menjebak, lalu kemudian membentak, bahkan juga kadang-kadang mengancam hidup kita. Keadaan homo homini lupus dari orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan kita. Selain homo homini lupus, Bapak Ibu Saudara, ada yang kita kenal juga. Tidak hanya homo homini lupus, tapi homo homini angelus. Artinya apa? Bahwa kita ini melihat kenyataan manusia menjadi malaikat terhadap sesamanya. Apakah kita bisa mampu menjadi manusia seperti malaikat terhadap sesamanya?
Kita seperti malaikat yang sempurna, yang bertapa, yang saleh, yang suci, yang taat dan takwa. Kalau itu kenyataannya, maka Bapak Ibu Saudara, kita berarti sedang berupaya supaya bisa menjadi malaikat alias setengah Allah. Tapi ketika kita tadi menonton video yang di awal yang telah ditampilkan, saya melihat sebuah bentuk energizing your soul itu yang ditampilkan. Dari moto yang tahun lalu energizing you, dan kemudian hari ini energizing your soul dan energizing your future, memperlihatkan bahwa Bapak Ibu tampil sebagai homo, homini, homo. Apa itu artinya? Homo, homini, homo. Artinya Bapak Ibu bahwa manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Saya melihat ada moto atau pesan yang ditampilkan. Ada peri kemanusiaan, ada berperasaan ketika ada yang susah, ada yang bertenggang rasa, ada rasa berbudi, ada bermartabat luhur, lalu kemudian ada yang bermurah hati, ada yang berjiwa besar, bertanggung jawab dalam masyarakat. Itu bukanlah serigala, tapi itu adalah, dan juga bukan malaikat, tetapi itu adalah menjadi sesama sebagai manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menghadirkan energizing your soul itu sebagai homo, homini, homo. Jadilah sesamamu sebagai manusia yang penuh dengan kemurahan hati. Saya mendengar dan melihat tadi ada ajakan yang penuh dengan kemurahan hati. Mari berdonasi untuk sesamamu. Mari bertenggang rasa, mari bertanggung jawab dalam pekerjaan, mari melakukan yang terbaik. Mari memiliki sifat berperi kemanusiaan, berperasaan, karena kita tahu sifat itu adalah kita diciptakan sesuai dengan the image of God, gambar Allah. Mari menjadi sesama manusia yang saling mengasihi sesuai dengan sifat-sifat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang yang akan dijauhkan dari sifat-sifat homo homini lupus terhadap sesama kita, lalu kemudian kita dihadirkan oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan yang hanya terus berserah, percaya, berlindung, berkarya dengan semangat karena ada entheos di dalam hidup kita, karena ada Allah yang tinggal dalam hidup kita, karena hati kita melekat pada Allah, maka kita mau mengaminkan bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara akan alami pun juga akan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita lihat dalam slide ini, ada contoh 4 tokoh yang akan Bapak Ibu lihat dalam slide yang menjadi aplikasi kita. Mari kita lihat di awal ketika ada tulisan penyakit. Ya, ini sebuah kondisi kenyataan yang dihadapi. Ayahnya sakit, lalu kemudian ibunya juga TBC. Mereka punya anak 4, lalu kemudian kita lihat satu demi satu, anak yang pertama buta, anak yang kedua meninggal, anak yang ketiga lahir tuli, anak yang keempat TBC. Kemudian sang ibu hamil lagi. Ini sebuah kondisi Bapak Ibu, ketika kita melihat Mazmur dan bercermin dengan Mazmur 91 ini, bagaimana kehidupan mereka yang terancam dengan sakit penyakit yang sudah mereka juga alami, dan kemudian dengan ancaman apa yang akan terjadi kalau anak yang kelima ini juga akan lahir, mungkin sakitkah atau cacat yang lain. Apa yang dilakukan oleh sang ibu dan sang ayah ketika harus mengalami kenyataan bahwa istrinya sudah hamil lagi anak yang kelima. Yang pertama buta, yang kedua meninggal, yang ketiga lahir tuli, yang keempat pun juga tertular sakit sama dengan ibunya TBC. Itu kenyataan Bapak Ibu. Dan mereka adalah anak Tuhan, mereka adalah orang yang percaya dan berlindung kepada Allah, mereka adalah keluarga yang sangat amat meyakini Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Namun bagaimana energizing mereka, mereka punya masa depan terhadap anak-anak mereka akan mereka tularkan ketika kita melihat kondisi penyakit ini. Slide yang berikut, itu penyakit, ini yang kekerasan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Masa pandemik membuat
kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi. Perempuan dan anak-anak juga menjadi korban. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan bahwa ada satu keluarga yang punya anak perempuan berumur 13 tahun, lalu dia diperkosa, lalu kemudian dia hamil. Kekerasan terjadi. Apakah ketika kita kembali bercerita pada Mazmur 91, bukankah ini musibah ini harusnya membuat mereka tidak akan mengalami pemerkosaan yang dialami oleh anak gadis mereka yang baru berusia 13 tahun? Pertanyaannya Bapak Ibu, ini adalah anak-anak Tuhan. Kenapa sampai diperkosa? Baru umur 13 tahun bahkan kemudian hamil. Mari kita akan melihat jawaban daripada kenyataan ketika firman Tuhan ini kita renungkan dan kemudian ketika kenyataan terjadi. Lalu yang ketiga, kasus yang ketiga. Kemiskinan. Seorang pendeta dengan istrinya, mereka hidup amat sangat miskin. Mereka punya anak sudah 14 orang, lalu kemudian istrinya hamil lagi anak yang ke-15. Mereka hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, mungkin ini akan menjadi penilaian kita. Sudah mohon maaf, seringkali masyarakat, tetangga hanya bisa menghakimi. Sudah tahu hidup kita miskin, sudah tahu hidup kita susah, masih punya banyak anak, sudah 14 anaknya, sekarang 15, bagaimana mereka bisa menghidupi anaknya? Bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka yang 15 orang ini? Bapak Ibu, lihat, kita mau mengaminkan firman Tuhan ini, orang yang berlindung pada yang maha tinggi, orang yang percaya kepada Allah yang maha kuasa, ketika mereka menghadapi sakit penyakit, ketika mereka menghadapi dan menerima kenyataan kekerasan terjadi, dan kemudian ketika kemiskinan pun juga dialami, lalu kemudian ketika ada ancaman hukuman mati pun terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Seorang gadis muda, hamil, dia sudah punya tunangan, tetapi kemudian dia hamilnya itu bukan karena tunangannya. Kalau kita perhatikan slide ini Bapak Ibu Saudara, kita mencermati kasus ini, perempuan ini akan terancam dengan hukuman mati. Dia akan kena hukuman mati karena ia masih muda, bahkan ia baru bertunangan, dan kemudian ia hamil. Tradisinya adalah orang yang melakukan hal ini, maka dia akan dibawa keluar dan kemudian dia akan digali tanah, ditaruh di tanah setengah tubuhnya, lalu kemudian keluarganya akan merajam dia satu demi satu dengan batu, bahkan kemudian masyarakat semua sampai dia mati. Kata-kata pedas pasti akan terucap ketika kita melihat kasus ini. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu, bahwa ketika anak-anak Tuhan yang berlindung kepada yang maha tinggi, yang tetap berdiam kepada Allah yang maha kuasa, yang tetap terus percaya akan naungannya ketika menghadapi tadi sakit penyakit, lalu kemudian kekerasan dan kemiskinan, bahkan ancaman hukuman mati, Allah memampukan mereka dengan energi yang luar biasa sehingga mereka mampu untuk tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kenyataannya kita lihat dalam slide ini, dalam catatan sejarah. Dia adalah orang yang lahir dari kenyataan sakit penyakit, tapi dia berkarya dalam hidupnya. Kita kenal sosok ini adalah Ludwig van Beethoven. Ayahnya yang berpenyakitan, ibunya yang sakit TBC, kakaknya yang juga buta, lalu kemudian kakak keduanya meninggal, ketiga tuli, dan keempat kemudian juga sakit seperti mamanya. Dia pun juga punya keterbatasan secara fisik. Tapi dia menciptakan dan dia lahir dengan energi yang positif, dengan percaya bahwa Allah tinggal dalam hidup keluarga ini. Lalu kemudian Ludwig van Beethoven, salah satunya yang menciptakan lagu Joyful, joyful, we adore thee. Kami puji dengan riang, nyanyian kemuliaan bagi Tuhan diungkapkan, kemenangan terjadi. Ludwig van Beethoven, dari sakit penyakit yang dialami, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Lalu kemudian dia tetap tampil menjadi orang yang berkemenangan, dia menjadi berkat. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Ludwig van Beethoven keluar sebagai pemenang melewati penyakit. Yang kedua, kita lihat tadi. Ini adalah hasil sebuah kenyataan hidup yang sangat amat menyakitkan.
mengalami pemerkosaan, anak umur 13 tahun, lalu kemudian dia hamil. Dan ini adalah anak yang dilahirkan, dipertahankan, dijaga. Dia tidak mau melakukan sebuah kesalahan. Dia untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungan, walaupun diperkosa. Lalu kemudian lahirlah Ethel Waters. Dia menjadi seorang penyanyi, kemanapun seorang pendeta yang namanya Billy Graham menyanyi ke berbagai tempat, suaranya dikatakan sebagai malaikat, seperti suara malaikat. Melahirkan ternyata dari akibat kekerasan, mereka bisa melewati pergumulan itu dengan energi yang sangat positif, oleh karena sekali lagi ada entheos, hatinya melekat pada Tuhan. Bisa melewati pergumulan itu, maka lahirlah seorang yang menjadi berkat, suaranya menjadi, karena hidup dia akhirnya berarti. Kemenangan yang Tuhan tunjukkan, energizing your soul, energizing your future, tampak dalam kehidupan Ethel Waters. Slide berikut. Kita lihat, dia tampil menjadi seorang penyanyi yang memuliakan nama Tuhan. Kasus yang ketiga, kita lihat, siapakah dia? Dengan energi yang positif yang ada dalam kehidupan keluarganya. Slide berikut, kita lihat. Dia adalah John Wesley. Ayahnya memang seorang penginjil. Dia punya kakak 14, dia adalah anak 15. Setelah dia ada 2 lagi adik-adiknya yang akhir. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, kemiskinan yang terjadi tetap membuat mereka bangkit, membuat mereka berjuang, orang tua ini, dan mendidik anak mereka berhasil menjadi seorang pekabar Injil John Wesley yang sangat diberkati oleh Tuhan oleh karena banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke slide berikut tadi, ini perempuan muda. Lalu kemudian kalau kita mengatakan kata-kata yang pedas kepada perempuan muda ini mungkin perempuan ini adalah perempuan yang, mohon maaf, perempuan yang tidak benar, tidak baik dan sebagainya. Tetapi Allah menggunakan sejarah dalam dunia ini untuk dia lahir dalam dunia ini. Jadilah dia menggunakan rahim seorang perempuan muda yang baru bertunangan, lalu dia hamil oleh karena kuasa Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu, kekuatan energi karena Tuhan tinggal dalam hidup Maria dan Yusuf. Mereka mengizinkan dalam ketaatan segala sesuatu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat mempersiapkan hidup Bapak Ibu Saudara ketika pencobaan datang, penderitaan datang, pergumulan datang. Ingat, kita harus meyakini ada entheos yang tinggal dalam hidup kita. Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika saya berdiri di sini Bapak Ibu, atau ketika saya sedang berkhotbah di gereja, lalu kemudian di luar sana yang tempat yang tertutup, saya mendengar ada kaum bapak sedang berada di luar. Lalu kemudian saya mendengar ada, selesai saya berkhotbah, lalu kemudian saya turun dan kemudian kita selesai berkhotbah, kita selesai beribadah. Saya mendengar ada bapak-bapak yang tertawa. Lalu kemudian saya katakan, walaupun saya berada di dalam, saya katakan di luar itu tuh yang lagi tertawa suami saya. Bagaimana saya bisa tahu? Karena saya punya hubungan intim dengan dia. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya tahu itu adalah suara suami saya. Atau mungkin ketika saya di tempat ini, lalu kemudian di luar sana banyak anak sedang bermain, misalnya dalam kondisi tidak pandemi gitu ya, anak-anak sedang bermain, lalu kemudian ada suara anak yang menangis. Lalu saya katakan, itu anak saya sedang menangis. Padahal saya tidak melihat, tapi saya tahu itu yang menangis anak saya. Kenapa? Saya punya relasi ikatan batin yang kuat dengan dia, sehingga saya tahu suara dia. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara akan terus memelihara energi yang positif ini untuk sehingga energizing your soul dan energizing your future akan memperlihatkan sebuah kemenangan dalam bentuk apapun juga? Maka hubungan intimmu dengan Tuhan, relasimu dengan Tuhan itu yang harus dijaga. Tuhan Allah kita memang tidak terlihat. Tetapi kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hidupmu akan terus ditata dengan baik dan engkau pasti akan melakukan semua yang baik dalam hidupmu, dalam kerjamu, dalam kehidupan masyarakatmu, dalam kehidupan di tengah-tengah bahaya yang mengancam kehidupan kita ini. Tahu bahwa inilah Tuhan kehendakmu. Kita menjadi manusia yang bijak, kita menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Kita juga menjadi manusia yang tahu bagaimana kita harus melangkah. Menjadi berkat di tempat pekerjaan, menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita aminkan. Saya
mengakhiri renungan ini dengan memperlihatkan sebuah lilin yang tidak ada, yang mati nih Bapak Ibu. Ya, silakan slide-nya boleh ditutup. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri renungan ini dengan memperlihatkan kepada kita semua bahwa ini adalah lilin yang mati. Dia membutuhkan sebuah ya, api yang bisa membuat kemudian dia menyala-nyala. Dan saya meyakini bahwa inilah semangat Bapak Ibu, inilah energizing soul yang Bapak Ibu miliki untuk masa depan. Dengan energi ini Bapak Ibu akan terus berjalan bersama dengan terang Tuhan. Lilin ini saya sebut sebagai lilin sukacita. Bapak Ibu akan melayani Tuhan di tempat pekerjaan di Pertamina dengan sukacita. Dengan takut akan Tuhan, Bapak Ibu akan memperlihatkan sukacita ini. Dalam kenyataannya, ketika kita sudah punya energi yang positif ini, itu sukacita ini, kita mau dengan semangat melayani, namun seringkali kita mengalami kepahitan, kekecewaan, mungkin ketidakbaikan. Lalu, pada akhirnya, seringkali yang terjadi adalah energi ini pada akhirnya padam, mati. Lalu, saya ambil lilin yang kedua. Saya menggambarkan bahwa inilah juga semangat yang Bapak Ibu miliki. Semangat dalam bekerja untuk benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Tapi seringkali Bapak Ibu, benarkah tanggung jawab itu akan terus Bapak Ibu miliki dan menyala-nyala? Seiring dengan waktu, seringkali rasa tanggung jawab itu kemudian menjadi kendur, lalu kemudian hilang. Bahkan seringkali yang kita lakukan bukan tanggung jawab, tetapi kita menyalahi aturan demi aturan. Lilin ini pada akhirnya kemudian yang harusnya menyala-nyala tetap penuh dengan kasih, dalam bekerja, dalam bertanggung jawab, lalu kemudian memperlihatkan tanggung jawab dalam kehidupan Bapak Ibu bekerja, pada akhirnya lilin ini mati. Kalau kita hidup tidak ada energi ini, karena kita tidak melekat pada Tuhan. Saya punya lilin yang kecil. Saya punya lilin sangat kecil. Lalu kemudian saya hidupkan kembali. Yang kecil. Saya sebut ini adalah lilin pengharapan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, di tangan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu berkarya bekerja, Bapak Ibu Saudara ketika bekerja oleh karena tadi ada enteos yang tetap tinggal menyala. Maka lilin harapan ini akan kemudian bisa menghidupi sukacita Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tinggal dalam Tuhan. Dan kemudian lilin kasih ini akan kembali menyala, karena Bapak Ibu punya pengharapan bersama Tuhan melangkah menghadapi berbagai macam tantangan. Selamat untuk terus memiliki energi yang menyala-nyala, dan selamat untuk merayakan hari ulang tahun tanggal 10 Desember, ulang tahun Pertamina yang ke-64. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan semangat yang luar biasa. Energizing your soul, energizing your future. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih ya Allah. Engkau mengingatkan kami ada banyak bahaya, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, penderitaan, dan kesusahan yang kami hadapi. Walaupun kami hidup takut akan Tuhan, kami setia pada Tuhan. Ketika kami bisa mengalami musibah, sakit, penyakit, penderitaan, kami punya kekuatan yang luar biasa. Karena kami yakin Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang memberi jaminan bahwa kami mampu melewati semua perkara, sehingga kami dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Bahkan ketika semua pencobaan datang, tidak akan melampaui semua kekuatan kami,
Karena pada saat pencobaan datang, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ketika kami sesak, ketika kami tidak berdaya, ketika kami penuh dengan persoalan kehidupan, ketika kami sedang menghadapi berbagai macam kesulitan akibat masa pandemi ini, Engkau mengajak semua kami yang bekerja bersama-sama di perusahaan Pertamina untuk tetap memiliki semangat yang berasal daripada Tuhan, entheos yang tetap tinggal dalam hidup kami, yang akan kami perlihatkan menjadi energi bagi jiwa kami, bagi masa depan kami, keluarga, bahkan terutama untuk perusahaan dan bangsa dan negara di mana Tuhan telah tempatkan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau akan tetap menanamkan semangat itu yang menyala-nyala dalam kehidupan umat-Mu, sehingga kami pun akan bersama-sama berbakti dan berkarya bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk perusahaan Pertamina, terima kasih untuk banyak semua teman saudara yang terus mendoakan untuk kemajuan, untuk peningkatan kualitas semua yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh perusahaan Pertamina. Berkati tiap pribadi, berkati tiap keluarga, berkati pemimpin, berkati semua anak-anak Tuhan, bahkan semua saudara-saudara terkasih kami yang menyerahkan kehidupannya untuk melakukan yang terbaik di tengah perusahaan Pertamina. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan, bahkan dalam ulang tahun 64 Pertamina ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Yesi untuk firman Tuhan yang telah dibawakan. Jadi saya tangkap bahwa Tuhan melindungi orang-orang yang entheos atau tinggal dalam Tuhan. Dan orang yang tinggal dalam Tuhan berarti ya harus intim dengan Tuhan. Dan ketika kesulitan datang, maka Tuhan yang akan menjaga dan memberikan jalan keluar. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, saya mau mengingatkan bahwa akan ada open donation untuk Natal Pertamina 2021 dengan tujuan di slide terlampir. Mungkin Kabi boleh dibantu. Jadi untuk Natal ini akan ada open donation melalui seksi diakonia ya, dengan tujuannya di slide terlampir ini. Tujuan donasi Natal Pertamina tahun 2021 ini ada yang pertama ke PAUD Sarah Elok, Jakarta Utara, membantu pembangunan PAUD setelah kawasan sekitar PAUD terbakar pada pertengahan 2021. Ini adalah binaan KAJ Jakarta. Kemudian juga kita akan donasi kepada Panti Asuhan Dorcas di Jakarta Pusat untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan troli pengangkut barang. Lalu juga ada donasi untuk GSPDI Jemaat Aruk Kalimantan Barat untuk pembangunan gedung gereja. Kemudian ke Yayasan Sinar Pelangi Bekasi Jawa Barat untuk bantuan kebutuhan sehari-hari dan penunjang kegiatan anak-anak panti asuhan. Lalu ke Stasi Calpar Santa Maria in Montana Cirebon untuk pembangunan dan penampungan air dan pengecatan gereja. Dan terakhir ke Stasi Santo Christophorus NTT untuk pembangunan pembangunan gedung gereja. Jadi ini donasinya ke seluruh daerah ya, jadi ada di Jakarta, Kalimantan, Cirebon, dan NTT. Nah, Bapak Ibu kalau mau memberikan donasi bisa ke nomor rekening 1190005983935. Nanti mohon bantuan sesi ibadah atau sesi diakonia bisa dicantumkan ke chat. Dan ini open donation-nya tanggal 3 sampai 10 Desember, jadi kita punya waktu seminggu ya untuk donasi diakonia ini. Baik, cukup untuk open donation-nya. Kami harapkan semua bisa berkontribusi untuk membantu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas perlindungannya, kita membantu orang di sekitar kita. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Bu Erni Ginting, perwakilan dari manajemen Pertamina yang akan mendoakan terkait pemerintah Indonesia, program vaksinasi dan juga perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pak Sabang Mutajulu, perwakilan dari pensiunan Pertamina yang akan mendoakan masyarakat yang terdampak COVID dan juga agar Natal tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Yang ketiga, Bu Ida Irma Sihaan, perwakilan dari karyawan Pertamina yang akan mendoakan perusahaan kita di hari ulang tahun yang ke-64 agar semakin produktif dan juga berdoa untuk karyawan dan pekerja Kristen. Kepada pendoa syafaat, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kondisi Indonesia saat ini.
Kasus COVID-19 yang melandai membuat aktivitas ekonomi sudah kembali bergiat. Kami percaya ini adalah karya-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah Indonesia mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan wakil menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala komite, sampai kepala-kepala pemerintahan daerah. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat merumuskan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang tepat untuk memulihkan kondisi Indonesia dari pandemi, baik kondisi ekonomi maupun juga kondisi kesehatan masyarakat. Berikan kami rakyat Indonesia semangat kesatuan dan persatuan dalam mendukung program-program kerja pemerintahan kami. Kami mendoakan penurunan yang konsisten untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu agar tidak terjadi gelombang peningkatan kasus COVID-19 di waktu berikutnya. Kami mendoakan program vaksinasi yang saat ini sedang di-roll out, kiranya dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia sampai daerah-daerah yang terpencil sesuai target pemerintahan kami di akhir tahun ini. Berikan kelancaran dalam suplai dan distribusi vaksin, serta cukupkan tenaga medis yang melayani vaksinasi masyarakat. Kami juga mendoakan program pemulihan ekonomi negeri yang ditujukan untuk menjangkau mereka yang terkena dampak paling parah dari pandemi COVID-19. Segala bentuk bantuan sosial maupun bantuan ekonomi kiranya dapat sampai tepat sasaran untuk membantu pemulihan ekonomi di negara kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kasih, Maha Agung, kami ingin juga berdoa untuk masyarakat, operasi, komunitas yang kena dampak COVID-19. Kami menyadari adanya disrupsi supply dan demand dan juga adanya pengaruhnya kepada anggaran pendapatan belanja negara dalam bentuk current account deficit yang semakin membesar, juga pertumbuhan GDP yang minimal. Kami mohon berkat Tuhan atas semua program-program pemerintah yang saat ini berjalan dan mohon pertolongan Tuhan kepada perekonomian dan juga masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh dari ibu kota yang terkena dampak daripada pandemik ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk seluruh masyarakat agar dapat mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam masa-masa menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana kami akan mengalami masa PPKM pada level 3. Dan selanjutnya juga kami mohon berkat-Mu ya Bapa, dalam rangka menyambut kelahiran anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Masa yang sulit untuk kami untuk berkumpul, namun kami yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam perayaan kelahiran anak-Mu. Kami dapat berkumpul dengan media apapun, kiranya semua dapat berlangsung lancar, aman. Ya Bapa, kami sampaikan doa kami yang singkat ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Allah berkati perusahaan Pertamina, tempat kami bekerja saat ini. Bapa boleh tetap berkontribusi dan bertahan di tengah-tengah pandemi dan tantangan perubahan zaman. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan 64 tahun. Tuhan menyertai perusahaan ini. Kami juga terus berdoa Pertamina boleh tetap berjaya, boleh semakin produktif, dan boleh semakin agile dalam mengikuti perkembangan kebutuhan energi dalam negeri untuk Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jajaran komisaris dan direksi agar seluruh para pemimpin kami boleh diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola perusahaan dengan takut akan Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pekerja Pertamina. Kami semua boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kami boleh terus diberikan semangat. Kami boleh terus diberikan kebijaksanaan dalam bekerja berkarya bagi Pertamina dan juga bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pekerja boleh terus saling bahu-membahu membangun perusahaan, boleh semakin berinovasi dalam pekerjaan. Engkau memberkati, Engkau memberikan ide-ide yang terbaik, terobosan-terobosan yang luar biasa untuk Pertamina dan juga untuk Indonesia. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh pekerja Kristen yang ada di Pertamina. Kami khususnya boleh menjadi garam, boleh menjadi terang di Pertamina. Kami boleh menjadi pekerja yang taat dan terus memberikan kontribusi yang terbaik, kinerja yang terbaik untuk perusahaan tempat kami bekerja. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menjadi pendoa syafaat pada hari ini. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian sekali lagi oleh teman-teman Bakor Umkers RU 7 Kasim. Mungkin boleh sambil hidupkan ya videonya. Persembahan pujian ini merupakan vokal grup by Invoice yang merupakan tenaga kerja warga Ring 1 yang merupakan binaan dari RU 7 Kasim. Kita mengucap syukur ya bahwa ini salah satu bukti kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kerja kita. Kepada teman-teman dari RU 7 Kasim, kami persilakan. Mungkin bisa di-unmute dulu. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman Bakor RU 7 Kasim buat persembahan pujiannya. Saya persilakan Ibu Pendeta Yesi untuk menutup acara kita hari ini dalam doa dan berkat. Baik, bolehkah saya minta ditampilkan 2 slide terakhir, Ica?
Sebelum doa penutup, ada slide tadi khotbah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan slide ini, I can energizing my soul, I can energizing my future. Segelap apapun juga hidup kita. Fanny J. Crosby menyanyikan, aku bernyanyi bahagia, walaupun ia sejak lahir buta, tapi dia tetap memperlihatkan energizing her soul dan juga energizing her future untuk kita semuanya. Aku bernyanyi bahagia, Fanny J. Crosby. Artinya segelap apapun kehidupan Bapak Ibu, mari kita tetap memperlihatkan bahwa jiwa kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kemudian hadir tampil untuk jadi berkat. Yang kedua, dan ini yang terakhir sebelum kita doa penutup. Seperti kondisi ini, it is well with my soul. Horatio Spafford ketika semua anak-anaknya tenggelam meninggal, dia justru menciptakan lagu ini. It is well with my soul. Tetaplah Bapak Ibu, terus memuliakan Tuhan, tetap berkarya yang terbaik untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Seberat apapun, seporak-porak dari hidup Bapak Ibu, tetaplah berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di Pertamina dan juga untuk bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan, semangat hidup kami yang telah Engkau berikan kepada semua para pemimpin, komisaris, bahkan juga semua para pekerja yang telah Tuhan hadirkan di Pertamina. Tuhan telah utus, telah Tuhan hadirkan dengan enteos yang ada dalam hidup kami masing-masing, kami bisa melewati semua perkara bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua para pelayan ibadah, pengisi pujian, liturgos, bahkan juga semua yang hadir memuji dan memuliakan nama Tuhan, pendoa syafaat, direksi yang hadir, bahkan Tuhan semua yang telah melayani Tuhan, tim multimedia. Kami percaya inilah Tuhan yang dapat kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas dalam pekerjaan kami. Kami mengaminkan bahwa kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, berjalanlah terus bersama dengan kami. Tuntunlah langkah kami terus Tuhan, agar kami tidak tersesat. Karena itu kami tetap terus akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta penyertaan kuasa Roh Kudus, akan memberkati seluruh kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan perusahaan Pertamina, bahkan semua kehidupan yang akan Bapak, Ibu lakukan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta untuk doa berkatnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara ini. Saya mengundang semuanya untuk menghidupkan kamera masing-masing. Kita akan saling bertegur sapa dan juga kemudian kita akan saling foto bersama. Silakan, mungkin bisa dihidupkan kamera masing-masing yang masih ada di tempat. Sambil saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman R7 Kasim, buat presiden worship-nya, juga kepada Ibu Pendeta, buat firman Tuhan yang disampaikan, juga kepada Bu Erni, Pak Sabam, dan juga ke Kak Irma untuk doa syafaat, dan juga teman-teman yang sudah ikut pelayanan hari ini. Kita foto bersama Bapak Ibu. Mungkin teman-teman sesi ibadah bisa bantu ya untuk screenshot Kak Lisa. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi foto bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi absen. Absennya sudah kami tuliskan di kolom chat. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih Jeffrey, terima kasih Bu Pendeta, pelayanannya terima kasih, teman-teman di Kasim, terima kasih, semua panitia yang melayani, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.
Terima kasih semua Bapak Ibu, selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih teman-teman R7 Kasim. Ibu sekalian, terima kasih. Keren Ibu Pendeta. Aldo, ya keren. Salam semua ya. Keren. Bu Pendeta masih ada, Bu? Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.